Hai guys, selamat datang di channel saya. Selamat menyaksikan. See you. Oke, hari ini kita kedatangan tamu. Siapakah tamunya? Den den den. Wow, kita ada kedatangan tamu nih. Siapa namanya? Nama saya Elizabeth, saya asal dari Kalimantan Barat dan saya datang ke Jakarta ini untuk kuliah. Oh begitu. Iya. Nah, jadi Sabet tahu nggak apa yang kita bahas hari ini? Belum tahu. Belum tahu ya. Jadi kita hari ini membahas tentang bagaimana budaya Sabet yang dari Kalimantan dan budaya saya dari Nias, dan apa perbedaannya setelah kita sampai di Jakarta ini. Baik, sekarang saya mau bertanya kepada Sabet nih. Ya. Sabet, apakah budaya Sabet yang ada di Kalimantan saat ini? Budaya kami kalau misalnya ada setelah panen pagi itu ada gawai, kayak tahun baru padi. Terus setelah itu kayak naik dango juga ada. Naik dango itu bagaimana? Perayaan itu kayak ada festival apa gitu ya, orang-orang Dayak gitu. Selanjutnya apa lagi? Hanya itu, gawai dengan Naik dango. Oh. Kalau budaya pernikahannya bagaimana? Kalau pernikahan ya, kalau orang Kalimantan kan nggak ada mahar, beda gitu sama yang kayak Batak atau Nias atau orang Kupang gimana gitu ya. Kalau kami nikah ya paling kalau bisa, kalau 50 juta itu udah mewah gitu. 20 juta itu udah bisa nikah, cuman karena nggak ada mahar gitu ya, makanya murah. Oh begitu. Iya. Tapi kalau di adat kami di pernikahan itu, ya tahu aja lah orang Nias, mereka ada mahar gitu. Kalau tamat SMA saja, cewek-cewek tamat SMA itu udah ada, sekarang itu ada yang 100 juta gitu. Oh, iya. Baru itu jadi pernikahan itu masih belum selesai acaranya dalam 100 juta. Nah, apalagi yang kalau udah tamat S1 gitu, S1 itu wah itu sampai 150 juta belum acaranya itu selesai semua. Nah, yang tanggung itu sih cowoknya ya. Nah, jadi adat di sana ya dari mahar, setelah itu dari adat-adat yang lain seperti potong-potong babi gitu kan, itu yang membuat mahal pernikahan itu karena adat tadi. Nah, dan ada lagi adat di sana itu, ini tadi salah satunya ya, ada lagi itu seperti kalau ada peletakan batu, itu ada lagi adatnya di situ, peletakan batu untuk rumah yang dibangun. Selanjutnya adat ini orang mati juga dipotong babi loh. Kalau kami bukan babi tapi ayam. Iya. Oh, di Kalimantan ya. Iya. Itu sih perbedaan itu ya. Sabet setelah nyampe di sini, apa yang Sabet rasa gitu? Rasanya itu pengen dilakukan gitu kalau mau balik kampung. Kalau setelah ke Jakarta terus balik ke kampung gitu ya, paling kalau yang mau dilakukan ya bantuin orang tua. Terus ada kayak mau buka usaha gitu, karena kita ada juga mempelajari buat kue atau apa gitu ya kan. Terus supaya membantu meringankan beban orang tua. Ya. Itu sih hal yang sangat kita rindukan ya sebagai anak rantau, istilahnya anak rantau gitu, pengen balik lagi kampung karena kangen dengan masa-masa yang kita lakukan gitu. Nah, selanjutnya apa yang saya rasakan setelah sampai di Jakarta ini? Yang saya rasakan
panasnya. Terus kalau di Kalimantan memang panas, tapi kalau di sana kan masih banyak pohon-pohon ya, Oh. jadi enak. Udara ya. Ya, jadi udaranya masih sehat gitu. Tapi kalau di Jakarta kan udah gundul gitu ya, Iya. kayak penuh dengan rumah-rumahan. Terus jalannya juga banyak debu, Iya. kotoran. Jadi ya masih enak lagi kehidupan kampung itu, masih segar. Dan penghasilannya juga di sini kan kita susah untuk mendapati ya. Iya. Nah, kalau di kampung kan penghasilan kita tuh ada sawit, ada kebun karet, ada juga nanam saham gitu ya. Nah kayak gitu, jadi penghasilan itu tidak bergantung kepada satu apa namanya tuh usaha yang kita punya gitu. Iya, jadi banyak. Kalau kita banyak mengelola tanah-tanah yang kita punya, nah itu penghasilannya melebihi apa yang kita inginkan. Oh gitu. Itu penghasilan ya. Tapi kalau ke kami, mereka kebanyakan sih ke sawah. Ya hasil panen itu nanti bisa jadi dikelola lagi gitu loh. Nah kami juga sama sih. Kayak gitu ya. Iya. Ada dua, ada yang di darat sama ada yang di air kayak sawah. Oh. Iya. Bukannya di pegunungan. Di pegunungan itu kayak ladang. Oh, ladang. ladang. Terus kalau di perairan itu sawah. Kalau kami bilang ya. Jadi penghasilan itu tidak bergantung kepada satu kebun kayak kebun karet, tidak. Berarti kalau mau cari kebutuhan itu sama aja, sawah, ya kan? Sama sih. Yang kedua karet tadi, Iya. pasti juga kelapa ya kan? Ada. Nah, sama juga kelapa di sana. Tapi tidak banyak. Oh, itu ya. Dan di sana yang berpenghasilan itu seperti guru-guru itu kan, guru-guru, ada yang PNS, mereka ada gitu. Banyak lah kalau dibilang, kalau jabatan-jabatan tinggi itu pasti ada tempatnya gitu kan. Kalau di perkantoran ada. Hanya itu sih penghasilannya. Tapi bagaimana rasanya di sini gitu loh. Pak tadi kan bilang beda gitu dari di kampung dengan yang di Jakarta. Apanya yang beda gitu di Jakarta? Yang bedanya itu adalah kalau di sini kita harus kerja kayak di pasar utamanya ya, karena kita tidak memiliki yang namanya tanah untuk dikelola kayak seperti buat padang atau sawah, karena di sini udah gundul semua. Oh. Terus kalau nggak di pasar ya kerja di pertokoan gitu, kayak terus di perusahaan-perusahaan itu aja. Kalau enggak jadi kurir atau jadi tukang paket gitulah. Dan kita tahu dulu kalau Jakarta ini kan pusat perekonomian ya, Iya. perekonomian Indonesia gitu. Jadi ya Agak sulit ya. nggak sulit sih sebenarnya. Tapi bagaimana kita menjalaninya? Aduh, sampai. Jadi apa yang lagi yang pengen diungkapkan gitu? Setelah sampai di Jakarta ini, apa yang pengen dilakukan gitu? Sekarang sih karena masih kuliah, apa yang dilakukan ya belajar sungguh-sungguh lah supaya kedepannya bisa menjadi orang sukses, bisa membanggakan orang tua, dan setelah itu kita mendapatkan pekerjaan mungkin kedepannya kita juga harus menjadi orang yang membantu orang tua serta meringankan beban mereka. Jadi sahabat sekarang kuliah ya? Iya. Kuliahnya semester berapa? Saya kuliah di STTPB di Sekolah Tinggi Teologi Berita Bangsa semester 3. Oh, semester 3. Waduh. Baiklah, sahabat. Semangat ya di kuliahnya. Siap. Supaya bisa lulus, bisa menggapai cita-cita yang digapai gitu. Amin. Oke.